Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Thumma qala fa nazalat suratu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid al-haram wa fihi al-mala'u min Quraisy fa qama ala rusihim wa qara'a alaihim. Pada suratu maka turunlah surah ini, ada surah Al-Kafirun. Bagaimana yang kita telah bahas yang lalu, bahwasanya orang-orang Quraisy mengajak berdamai kepada Rasulullah dengan cara bahwa Rasulullah dan para sahabat mau menyembah berhala mereka, dan mereka pun nanti mau ikut menyembah Tuhan Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa? Saling bergantian. Yang tadinya saling bergantian itu setahun demi setahun, nah kemudian berkurang. Artinya ada perdamaian lagi, misalnya sudahlah kalau tahun sampai 1 tahun mungkin begitu lama, mungkin hanya istaslim saja, menghormati Tuhan kami saja dengan cara menghormati, artinya dengan cara ketundukan kepada berhala mereka, maka mereka akan mengajak berdamai dengan cara bahwa tidak lagi terdapat perpecahan, tidak lagi terdapat penindasan, tapi caranya bergantian dengan ibadah. Nah, jawabannya adalah panazrat hadis surah, maka turunlah surah ini, surah Al-Kahfi. Setelah surah ini, waqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Haram. Kemudian pagi-pagi Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Wa fihi al-mala'u min Quraisy. Dalam Masjidil Haram itu ada pembesar-pembesar Quraisy, dengan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Masjidil Haram yang pada saat itu, ya memang di sisi Ka'bah itu banyak berhala-berhala mereka. Bahkan bukan hanya di sisinya, di dalam Ka'bah pun ada berhala-berhala. Jadi memang itu pusat kegiatan ibadah mereka, dan Masjidil Haram itu sebagai tempat suci bagi mereka. Sama bagi Rasulullah juga tempat suci, tapi Ka'bahnya yang menjadi pusatnya. Kalau mereka adalah berhala-berhala yang mereka letakkan di sisi atau sekitar masjid, di sekitar Ka'bah, sekitar Baitullah. Ya, jadi mereka kumpul di Masjidil Haram itu pada saat itu ya memang kebiasaan mereka beribadah di situ. Pagi-pagi mereka berkumpul di situ. Nah, ketika itu terjadi, Rasulullah masuk, di situ sudah penuh, sudah banyak orang-orang Quraisy. Faqama ala rusi. Itu dikatakan faqama, maka Rasulullah SAW berdiri. Ala rusi di atas kepala-kepala mereka. Seperti itu, artinya Rasulullah berdiri meninggikan mereka. Ya.
lebih tinggi dari mereka. Nah, faqara alaihim. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ini, Al-Kafirun, sebagai jawaban dari apa yang mereka minta kemarin. Minta perdamaian, minta untuk supaya tidak ribut lagi dengan cara seperti ini. Rasulullah tidak menjawab apa yang harus dilakukan ketika mereka minta, tapi Rasulullah menunggu wahyu yang turun. Di sini kita bisa bayangkan, pada saat di kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat itu ada bagian kecil dari apa? Dari penduduk Mekah yang begitu banyak. Ini bagian kecil. Bukan penduduk bahasa sekarang itu bukan mayoritas, yang paling kecil. Dan tidak berkuasa, tidak punya kekuatan apa-apa. Secara ekonomi nggak punya kekuatan, secara politik nggak punya kekuatan. Apalagi kekuasaan tidak ada yang berkuasa. Dedekot Quraisy itu Abu Jahal, Lahab, segala macam semuanya, Abu Sufyan semuanya mentah. Paling-paling yang bersama oleh Rasulullah pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun kekuatan karismatik ekonomi, tapi kekuatan fisik sudah. Tapi bayangkan ketika itu masih dalam kondisi seperti itu, karena dalam hadis surah ini, fa'isu minhu, akhirnya mereka putus asa. Udah, setelah surah itu turun mereka putus asa, nggak sanggup lagi mereka. Apalagi mereka sakiti lebih ganti pada Rasulullah. Ashabam, dan juga menyakiti para sahabat. Setelah jawaban itu dilontarkan, ayat ini, surah ini dibacakan, itu bukan semakin enak hidup Rasulullah, semakin mendapat tekanan luar biasa, tapi ini membuat mereka putus asa. Nah, keputusasaan mereka itu ditunjukkan dengan sikap yang lebih beringas lagi. Artinya, kalau bahasa orang sekarang ini nggak bisa diajak damai, nggak bisa diajak ngomong, udah diajak baik-baik, begini masih apa, malah nentang, malah akhirnya mereka sakiti Rasulullah, ashabahu, dan mereka sakiti sahabat-sahabat Rasul. Jadi semakin beringas mereka, mengapain? Menyiksa para sahabat yang sudah masuk Islam, menyiksa Rasulullah, mengintimidasi, itu semakin ganas. Setelah mereka sudah putus asa, tidak punya cara lagi untuk apa ya? Untuk mendekati, untuk menundukkan Rasulullah SAW. Itulah sifat Rasulullah, itulah sikap intinya Rasulullah. Padahal kalian ingat, pada saat itu umat Islam adalah umat yang minoritas, masih sedikit. Kalau mau dihabisin, habis semuanya. Ya. Kalau mau dihabisin, habis. Gak punya kekuatan ekonomi tidak punya, kekuatan politik tidak punya, kekuatan fisik apalagi. Gak punya kekuatan. Tapi surah ini menggambarkan bagaimana tegasnya sebuah ketauhidan. Nggak ada kompromi ketauhidan. Maka kemudian fi qul dalilun ala annahu ma'mur bidzalika min indillah. Qul, kata-kata itu adalah menunjukkan ini adalah diperintahkan dengan kalimat itu dari Allah. Qul, katakanlah yang benar. Jadi begini Pak, kenapa tafsir ini harus disebutkan? Jadi ada orang, ya bahasanya ahli kan, bahasanya ahli. Dia mengatakan, beranggapan Nabi Muhammad itu linglung. Kenapa nih? Kan kata kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Harusnya kulnya itu kan nggak usah dibaca gitu loh, ya. Kulnya itu jangan dibaca. Misalnya ya, Furqan bilangin, gitu kan? Bilangin atau Furqan katakan saya nggak mau pergi. Ngomong saya nggak mau pergi. Yang harus diucapkan apa? Saya tidak mau pergi. Tapi kata-kata Furqannya disebutin nggak? Tidak, itu redaksi itu. Nah makanya kata Nabi ini linglung. Kenapa? Masa kulnya disebut lagi? Kan kulnya itu kan perintah kan? Kul wahai Muhammad, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Perintahnya apa? Ya ayyuhal kafir. Tapi kenapa kulnya ikut-ikutan gitu? Nah itu, maka tafsir ini mengatakan
Ini jelas. Ini ada orang yang ngomong gitu, Pak. Orang sebelah Solo tuh ngomong gitu. Ini Nabi Muhammad kok punya dikit kan udah Allah, kuliah, pulau. Kulnya masih ikut nanti. Kul Muhammad katakanlah. Masa kulnya dikit kayak begitu, kayak ibarat orang ngejek kan apa? Apa ngejek? Bukan ngejek apa namanya? Kalau orang Betawi bilang tuh, yang ngejek ya. Jadi ngomong begitu. Kata ngomong. Kan bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah untuk mengulangi omongannya. Ahmad, katakan saya mau makan. Yang harus dia katakan apa? Saya mau makan. Tapi hai Ahmadnya nggak usah diikutin gitu. Dia enggak ada. Hai Ahmad, saya mau makan. Loh, oh begitu. Nah itu. Maka Mufassir mengatakan kata-kata kul ini menunjukkan bahwa itu diperintahkan dari Allah. Kulnya itu dibawa, diucapkan. Itu redaksi kalamullah. Nah, sama halnya dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya Muhammad. Bismi li Iqra. Iqra-nya itu kenapa diucapkan lagi? Ya Muhammad, bacalah dengan menyebut Tuhan kami. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Harusnya kan kalau ibarat kita Iqra apa? Bismi rabbikal ladzi. Kan gitu kan? Tapi Iqra-nya diapakan? Kok dibaca lagi? Nah, Nabi disuruh baca lah, Iqra loh. Kok ngikutin? Harusnya apa? Iqra, apa yang harus saya baca? Oh ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harusnya itu. Itu makanya ada orang soleh yang menganggap Nabi ini diikutin loh, ada ngomong malah ngajokin gitu orang Betawi bilang. Muhammad baca loh. Kok? Kalau kan Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat baca nggak usah dibaca. Ahmad baca Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad baca kan nggak gitu. Harusnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang benar. Itu orang Solo itu bilang begitu. Padahal kata-kata kulnya itu adalah apa? Kalamullah, maka dikatakan dalilun ala annahu ma'mur bidzalika min indillah. Itu kulnya itu kalamullah. Dia nggak boleh hilang. Tetap disebutkan, tetap dibacakan. Walaupun kulnya itu wahitabuhu Nabi Rasulullah, khitabnya kepada Nabi. Kul itu betul, tapi kulnya nggak boleh dihilangkan. Katakanlah wahai Muhammad, tetap katakanlah itu disebutkan. Kenapa? Karena itu kalamullah. Yang Al-Quran isinya itu begitu. Gitu. Isi Al-Quran itu begitu. Bukan berarti kitabnya itu hilang. Kemudian ya ayyuhal kafirnya muncul, tidak. Katakan ini kitab makmurun, diperintahkan juga untuk dibaca kulnya itu. Jangan dibuang. Kalau orang udah begitu, sirik terhasut begitu, nggak ada yang benar. Orang kalau hatinya sudah sirik, dengki hasut nggak ada yang benar. Apa yang kepala orang nggak benar? Itu selalu di Al-Quran itu selalu aja apa yang di otak-atik sini yang terakhir banget. Jadi mereka nggak sanggup pak mengotak-atik Al-Quran karena apa itu kalau mau bisa nggak ada yang sanggup, nggak ada yang berani. Karena udah nggak nyanggup, udah nggak sanggup mereka otak-atik Al-Quran. Apa yang mereka sekarang? Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu. Jadi hadisnya sekarang. Ya itu masih itu apa? Kalau siap bantu. Sampai sekarang itu Masya Allah, secara fisik, mental, semua dapat. Ya, kita harus siap juga. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalau nyerangnya dengan apa? Dengan ilmu, jauh jangan ilmu juga. Wajadilhum billati hi ahsan. Bermujadalah, berdebatlah dengan mereka billati ahsan, dengan yang lebih baik. Jangan dengan emosi kita, ya. Dengan ilmu kita harus dengan ilmu. Hasil kita itu berdebatlah, berdiskusi apa? Dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, dengan ilmu. Nah, ini kitabnya pada Nabi SAW kepada orang kafir bilafzi, ya ayyuhal kafirun. Ingat, wahai orang-orang kafir. Ya, ini bahasa kita ini kan apa ya?
masih sarang macan. Nabi itu langsung diberitahu, ya ayyuhal kafirun. Itu ibarat lagi di khusus semuanya ini pendirian di sini langsung apa? Oleh orang-orang kafir. Langsung ngomong apa? Ketika Nabi berdakwah waktu terang-terangan di surah Al-Hajj kemarin yang dapat saya bilang itu kan Nabi enggak begitu. Baik orang-orang ahli Mekah, orang-orang Quraisy itu kan namanya panggil. Tapi ayat ini ketika turun ngomongnya jelas, wahai orang-orang kafir. Enggak ada ubah-ubahnya. Dibacakan. Maka dikatakan wa nisbatuhum ilal kufri, mereka dinisbahkan kepada kata kafir, wa huwa ya'lamu annahum yaghdabuna min ayyin sabu ila dzalik. Dan Allah tahu annahum yaghdabun, mereka pasti marah in ayyin sabu ila dzalik. Ketika mereka dinisbahkan dengan kata-kata kafir, pasti mereka marah. Allah tahu itu. Tapi ngapa ngepanin Rasul dia apa di sarang macan ini? Nabi ngomongnya ayyuhal kafirun di tengah-tengah orang Quraisy pada saat itu yang sedang ganas-ganasnya. Nabi berani ngomong gitu, ini kan ibarat ngepanin dagingnya Pak, ke macan yang lagi lapar. Tapi itu lain. Nabi suruh baca ya baca. Dan pasti orang-orang kafir marah, orang-orang Quraisy marah pada saat itu. Tapi di sini katakan la dalilun ala annahu mahrusun min indillah. Allah tahu bahwa orang Quraisy pasti marah dengan kata-kata ya ayyuhal kafirun, juga menunjukkan ayat ini. Apa yang menunjukkan ala annahu mahrus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahrusun min indillah, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sendirian Rasulullah. Di samping ini beberapa sahabat yang lemah, para budak, para orang miskin, tapi berani menantang ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi bayangkan Pak. Bayangkan bagaimana setelah itu marahnya orang tua luar biasa. Penindasan terus dilakukan, intimidasi itu sampai kecewaan pembunuhan terus dilakukan. Jadi saya kita bisa bayangkan beliau perjuangan Rasulullah SAW pada saat ini untuk menegakkan syariat di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Tapi dengan ayat itu mengatakan ala annahu mahrusun min indillah. Bahwasanya Rasulullah pasti dijaga oleh Allah. Masuk ke sarang macan yang sedang lapar, dikasih daging pasti jerawat, tapi Allah menjaga. Bahwa dari balik Rasulullah tidak peduli dengan mereka, wala bitawaqitihim, tidak peduli dengan taubat-taubat berhala-berhala mereka. Rasulullah katakan ketika mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, Rasulullah bacakan di hadapan orang-orang kafir. Tidak pakai tedeng-tedeng lagi dibacakan. Dan bukan apa? Itu dibacakannya ada di sisi Ka'bah atau di Masjidil Haram, yang itu tempat mustajabah, bukan hanya bagi Rasulullah tapi bagi orang-orang Quraisy pada saat itu ada Masjidil Haram tempat yang mustajabah. Dibacakan dan langsung mereka dikitab ya ayyuhal kafirun. Udah mereka orang-orang kafir kamu. Takut Rasulullah? Hanya baca saja. Rasulullah yang baca tuh. Enggak mereka ya, enggak, Rasulullah membaca. Apa yang dibaca? Ayat Al-Quran selesai. Ayat Al-Qurannya qul ya ayyuhal kafirun. Udah dibaca ini. Karena mereka orang Arab, mereka apa? Ngerti kan? Enggak usah diapain. Enggak usah terjemahkan. Mereka orang Arab ngerti ketika ya ayyuhal kafirun, siapa orang kafir itu, apa yang masuk kafir, mereka paham semua. Orang Arab paham apa itu kafir. Maka apa? Marah mereka. Kemarahan mereka wajar. Tapi yang akan kita pikirkan adalah bagaimana nasib Rasulullah yang membacakannya. Di tengah-tengah orang yang sedang ganas-ganas
Tapi karena disuruh oleh Allah, qul Muhammad, katakan Muhammad, itu katakan dia bukan. La yubali bi, nggak peduli apa dengan mereka, tinggal belum mereka itu marah atau apapun. Bahkan wala yubali bituwahidin, togut mereka itu artinya berhala dan sesuatu yang mereka agungkan, kekuatan mereka Rasul udah nggak peduli lagi. Kenapa? Allah suruh baca beritahu. Apalagi wala antum abiduna ma'bud, wala antum, dan tidaklah kan ada redaksi yang balas ya ayyuhal kafirun la'budu kan la'budu kata la'budu mata tidak aku menyembah apa yang kalian sembah. Dia menggunakan fi'il la'budu mata, itu menggunakan fi'il a'budu mata, tapi nanti di belakangnya menggunakan isim. Nanti kita baca ternyata hikmah dibalik itu semua ya. Pertama la a'budu ma ta'budu, tapi kemudian wala antum abiduna ma'budu, wala antum abiduna ma'budu. Ini kalau la a'budu tadi pakai a'buduna kemudian. Nah, ketika ma ta'budun juga sama, ta'buduna. Tapi kemudian ayat yang ketiga wala antum abiduna ma'abud, abidun itu adalah sifat. Nah, wala antum abiduna ma'abud artinya wala antum ya ma'syar musyrikin abiduna ilahil haqq, artinya dan tidak kamu sekali wahai pembesar atau orang-orang musyrik abiduna ilahil haq, kamu sekalian tidak menyembah Tuhanku yang hak. Alladzi a'budu, yang aku sembah wa huwa Allahu, yaitu Allah, itulah Allah yang esa. Fa ana a'budu ilaha haqq, Allah Rabbul alamin, dan aku menyembah Tuhanku yang hak, yaitu Rabbul alamin. Wa antum ta'buduna ahjara wal awsan, sedangkan kalian menyembah batu-batu dan berhala-berhala. Wa syattana baina ibadatir rahman, itu jauh berbeda baina ibadatir rahman dengan menyembah Allah Ar-Rahman. Wa ibadatul hawa wal awsan, beda dengan penyembahan kepada para berhala dan tuhan-tuhan mereka, itu beda. Maksudnya sangat berbeda. Jadi apa? Nggak bisa diajak, nggak bisa disatukan. Itu berbeda, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala itu beda, nggak bisa disatukan, nggak bisa dibareng-barengin. Maka redaksinya menggunakan wala antum abiduna ma'abud. Abiduna isim fa'il, a'bud fi'il. Jadi Al-Quran sudah melihat perbedaan itu jelas, nggak bisa disatukan. Wala ana abidum ma'abudum, wala ana abidum ma'abudum. Nah, juga dibalik. Wala ana abidum ma'abudum, dan juga aku abidum pakai isim fa'il, ma'abudum pakai fi'il. Jadi dari redaksi Allah sudah menjelaskan bagaimana bedanya kalimat dengan bedanya dalam aplikasi atau pembuktiannya. Kenapa? Karena kalimatnya itu berbeda, fi'il dengan isim, maka akibatnya pun berbeda. Artinya tidak bisa disatukan. Tuhannya beda, karakternya beda, caranya beda, nggak bisa disatukan. Kenapa ini bisa dijelaskan? Karena sekali lagi orang Arab ngerti. Karena mereka orang-orang yang fasih dan orang yang paham balaghahnya, mantik, dan paham sastra Arab. Jadi kalau ada redaksi Al-Quran, mereka tahu, mereka paham. Maka wajar kalau mereka marah. Kalau kita kan enggak. Ya, kita katakan kemarin, ini kan surah yang terulang-ulang. Setiap hari, insya Allah pasti kita baca. Ya, baca nggak ya? Kuliah kulhu itu setiap hari pasti kita baca. Walaupun bukan imam yang baca, kita pasti baca. Minimal pokoknya ya
sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, baca kuliah gitu ya. Itu Masya Allah, ternyata sangat dahsyat itu ketika dibacakan di hadapan orang-orang Quraisy. Tapi ketika kita yang baca, ya biasa aja. Kenapa? Karena mungkin apa? Kita hanya baca, tapi apa? Belum paham. Tapi orang Quraisy jangan nih, kuping mereka panas. Kenapa? Hitungnya ya ayuhal kafir itu hitungnya ke mereka. Berarti kami mau dicap orang kafir gitu. Loh ya iya. Kan jawabannya gitu. Jadi kami orang kafir iya. Bukan Rasulullah yang bilang. Allah yang mengatakan anda itu orang-orang kafir semua. Itu Allah yang mengatakan. Nabi hanya menyampaikan itu saja. Maka mana mereka? Kenapa? Karena mereka juga menyembah, tapi menyembah apa? Berhala. Dan langsung dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Maka di sini keputusan untuk hal yang seperti hanya wahyu yang bisa menyelesaikan. Rasulullah mungkin akan bergeming dalam tanda kutip, mungkin saja bahasa yang digunakan tidak seperti bahasa ini. Ketika beliau memanggil orang-orang Quraisy untuk ketika yang ashabun nuzul surah Al-Ahqaf, kan wahai bani fulan, wahai kan dipanggil kan satu. Tapi ketika ayat ini langsung dipanggil kafir. Insyaallah. Nah, kata-kata wala ana a'bidum ma batu ta'idun lima sabaq min al-barasim ibadul ahjar. Wa qadna ma'a kufar. Kata-kata wala ana a'bidum ma batu penguat. Bagi apa yang terdahulu, arti kalimat yang sebelumnya minal barat, bebasnya, berlepasnya Rasulullah SAW min ibadah ahjar, ya Pak? Dari penyembahan batu-batu, berhala. Kenapa? Wala ana a'budum ma, dan tidaklah aku menyembah apa yang bukan. Artinya apa? Aku tidak sebagai penyembah. Kenapa? Karena Nabi walaupun belum diangkat sebagai Rasul, kan Rasul kan diangkat sebagai Rasul kan pada usia 40 tahun kan? Berarti sudah tinggal di kota Makkah berapa tahun? 40 tahun kan? Dan itu hidup bersama mereka. Tapi Nabi hidup bersama mereka, kerjaan penyembahan berhala itu tidak pernah Rasulullah lakukan. Maka wala ana aliyun, aku nggak pernah penyembah Tuhan kamu nggak. Walaupun Nabi belum diangkat sebagai Rasul, itu pada usia 40 tahun, berarti kan Nabi sudah tinggal di mana? Di kota Makkah udah 40 tahun kan? Udah dewasa. Tapi Nabi dari sejak dilahirkan sampai 40 tahun, walaupun bergaul dengan mereka, tidak pernah menyembah Tuhan mereka. Nah, itulah makanya yang mengatakan Nabi itu betul secara formalitasnya apa? 40 tahun baru diangkat sebagai apa? Rasul. Tapi nurnya itu sudah ada sejak zaman itu ada. Kenapa? Orang Nabi Adam saja ketika menyentuh Siti Hawa saja, mas kawinnya apa? Nabi Adam diciptakan diriwayatkan dari tafsir Sawi itu Nabi Adam ketika menyentuh perempuan yang berbasis diciptakan Siti Hawa itu, kata mereka jangan sentuh dulu, belum ada itu. Kenapa? Karena belum ada bahannya. Lo apa bahannya? Salawat pernah disuruh. Berarti salawat sudah ada kan? Nabi Adam diciptakan salawat sudah ada. Jadi kata Nabi itu walaupun diangkat resminya itu sejak usia 40 tahun, tapi sejak akhir pun sudah nur kenabian sudah ada pada Rasulullah SAW. Kan yang Nabi itu yang sudah mengikrarkan diri Nabi sejak bayi itu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Sejak masih siapa? Apa namanya? Di gendongan, di ayunan sudah mengatakan aku ini Nabi. Itu Nabi sudah. Apa Nabi Isa? Kalau Muhammad belum. Kenapa? Karena keikraran itu pada usia 40 tahun setelah turun wahyu pertama. Tapi kenabiannya, artinya punya sifat kenabiannya Rasulullah sejak baru lahir pun sudah dijaga dan punya sifat kenabian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi Nabi walaupun tinggal di kota Makkah 40 tahun belum jadi Nabi, tapi nggak pernah menyembah apa? Menyembah berhala.
Nabi, walaupun belum jadi Nabi di Kota Mekah, nih kita katakan Rasulullah kan menikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun kan? 25 tahun. Kalau 25 tahun berarti kan belum jadi Nabi ya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah dengan cara apa? Islam kan belum ada. Pada saat itu kan ada 4 macam pernikahan. Ini asal tahu. Dan tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir ada, dalam tafsir Al-Baghawi ada 4 macam pernikahan. Kalau orang menikah, model yang pertama, model pertama. Jadi ini kalau ada seorang suami punya istri, pengen punya keturunan bagus, istrinya disayang sama orang. Nanti jadilah dia selesai, dia suci dan digaul dengan suaminya. Kamu silakan berhubungan dengan Tuhan. Seorang ganteng, orang kaya. Nanti kalau dia hamil, setelah sebulan itu nggak digauli sama suaminya sampai melahirkan, tapi tetap anaknya disebabkan pada apa? Pada suami. Jadi memperbaiki keturunan tapi ngambil dari orang lain. Itu macam pertama. Ada macam itu. Itu sah nggak? Sah pada saat itu. Boleh pada saat itu. Jahiliyah. Yang kedua, kalau orang mau menikah, dia pasang bendera di depan rumah, depan pintu. Itu ada riwayat bendera kuning Pak. Jadi bukan kematian Pak. Boleh masuk Pak. Kita 10 orang boleh. 10 orang itu silakan boleh mencoba, boleh menggauli. Boleh menggauli, siapa saja silakan. Nah, nanti setelah digauli, kalau dia melahirkan punya anak, nanti si perempuan ini berhak menentukan siapa yang menjadi suami dia. Kamu jadi suami saya, ini anak kamu, dan gak boleh nolak. Ini cara kedua. Cara ketiga, sama seperti itu tapi lebih sedikit. Kita 7 orang sampai 5 orang, boleh masuk, boleh menggauli. Nah, tapi kalau yang ketiga ini, ketika dia melahirkan, nanti dilihat anak mirip siapa. Maka yang mirip itulah dia wajib menjadi bapaknya. Kalau bingung kan, kalau miripnya banyak apa ya? Matanya mirip yang ini, hidungnya mirip yang ini. Ini repot itu. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, itu cara yang dibenarkan oleh Islam. Ada mas kawin, ada ijab kabul, ada wali. Itu sudah ada pada zaman dulu. Nah itulah yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Islam, itu yang boleh. Nah 4 hal ini itu berlaku pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW menikah Siti Khadijah dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar dia Pak? Dengan lamaran, dengan mas kawin, dengan ada wali, dengan ada saksi. Dan ijab kabul, itulah cara yang benar. Yang kemudian setelah Islam datang, Nabi kan nggak menikah lagi, nggak nikah baru, nggak jadi nikah sama Siti Khadijah. Artinya apa? Rasulullah sejak awalnya sudah dapat tuntun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, walaupun pada saat itu perbuatan maksiat sedang merajalela, perjudian sedang merajalela. Yang namanya prostitusi kalau sekarang trennya, pada saat itu perzinahan sedang merajalela. Riba apalagi, tapi Rasulullah tidak pernah tersentuh di sana. Ya. Jadi apa? Rasulullah sudah pernah, walaupun belum apa? Belum diangkat jadi nabi, tapi sudah apa? Sudah terjaga akhlaknya. Nah, ibarat kata begini Pak, ada kalau di kampung kita muncul seorang ustaz. Kalau kita tahu dari kecil ini bagus, itu kan diterima di masyarakat kan? Emang dia rajin ngaji dia kecil juga, emang rajin kemas kecil juga, emang rajin belajar dia. Nah itu kan nggak pernah nakal. Nah pasti jadi ustaz, pantas lah jadi ustaz gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba muncul sang ustaz muda gitu. Si anu ustaz dia, dulu aja tuang nyolong ayam gitu kan, tuang jamu dari kecilnya, nah kan gitu kan. Tapi tiba-tiba jadi ustaz, orang kan akan tengah kita dulu lah. Dulu aja ayam gue hilang dia ngambil. Udah gitu kadang anak itu kakao juga dia ambil ustaz. Pasti orang akan apa? Tanda tanya kalau macam itu. Tapi Rasul enggak, orang semua tahu. Al-Amin itu gelar yang diberikan sebelum diangkat jadi Rasul.
Ketika mereka ada kesulitan siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad, mereka katakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram ini pertama kali Masjidil Haram, maka dia yang akan memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya, ke Hajar apa? Ketika ada pembongkaran Ka'bah. Ternyata yang datang siapa? Rasulullah SAW. Mereka katakan, "Huwal amin." Kita percaya sama dia. Percaya, kenapa? Memang orangnya jujur, orang betul itu kita percaya. Kita ridho, silakan. Ambil Hajar Aswad, letakkan ke tempatnya. Itu kan kehormatan. Tapi Rasul bukan orang yang serakah. Rasulullah bukan orang yang serakah. Rasulullah gelar apa? Sorbannya. Rasulullah letakkan di apa? Di tengah-tengah sorban. Setiap kepala suku apa ya? Suruh megang pinggirannya. Artinya apa? Ayo, bawa rame-rame. Nanti Rasulullah yang meletakkan. Itu kecerdasan Rasulullah. Mempersatukan apa suku yang sedang meribut. Ini siapa yang berhak meletakkan di Aswad? Kata semua diberikan hak kan? Diberikan haknya. Silakan. Tinggal ngambil, letakkan Hajar Aswad di makamnya, di tempatnya. Itu kan gampang. Tapi Rasulullah SAW sebagai seorang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang serakah. Belas korban, letakkan, ayo pojok-pojok kanan isinya, ayo tiap kepala suku pegang itu, gotong, dekatkan, nanti aku dipindahkan. Masya Allah. Nah kita dibuat. Tapi ketika Islam diajarkan, tidak ada orang yang mendukung kecuali hanya sedikit saja. Ketika kebenaran mengucapkan, tidak ada orang yang percaya pada Rasul. Ya, itu sekali lagi. Jadi kalimat wala ana abidun ma'abad itu benar. Rasulullah pernah menyembah Tuhan mereka. Nah, ini mengatakan waqadna ya akmalul kufar, ini bukan apa? Memutuskan ambisi orang-orang kafir karena wala la'budu hadil usana fil hal wala fil istiqbal. Ini menunjukkan la'budu hadil usana. Aku tidak menyembah berhala-berhala itu fil hal, pada masa sekarang, wala fil istiqbal, juga tidak masa yang akan datang, enggak. Pada la'budu wa ta'budu abadan maksud, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah abadan selama-lamanya, maksud selama aku hidup. Lalu asnamakum al-an, aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan kamu berhala sekarang, walaupun manistakbalu sudah zaman, dan juga yang akan datang enggak. Jadi sekarang enggak, yang akan datang enggak juga. Enggak sekarang, enggak besok. Jadi iya enggak. Sekarang enggak, besok jabatan ini juga. Dapat duit iya, sekarang enggak dapat duit iya. Kata Rasulullah sekarang tidak, yang akan datang nah, itulah kata-kata yang wala ana abidun ma'abadtum. Mereka akhirnya berputus asa, udah enggak ada harapan lagi. Sekarang enggak bisa, yang akan datang berapa? Enggak akan bisa. Wala antum abiduna ma'abud, ay wa antum fil mustaqbal bi'abidina ilahil haqq alladhi ta'budu. Kamu pun sama, pada masa yang akan datang tidak akan apa? Bi'abidina ilahil haqq, tidak akan menyembah Tuhan aku juga, kamu juga. Apa kemudian kesimpulannya? Lakum dinukum waliyadin. Lakum ay lakum syirkukum. Udah, kamu dengan sekutu kamu, Tuhan kamu silakan. Wali tauhidi, aku tauhidkan aku udah. Wahada wajib fit tabarruki min ibadat kufar wa taqidu ala ibadatil wahid qahar. Inilah ghayatul barah. Puncak sikap Nabi, lakum dinukum waliyadin. Udah enggak usah ngajak-ngajak agama kamu, agamaku, aku. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan kamu nyembah Tuhan kamu silakan. Kamu nyembah berhala silakan. Waliyadin, aku biar apa? Tuhan aku nyembah Tuhan aku. Jadi enggak usah mesti ngajak-ngajak. Wa taqidu ala ibadatil wahid qahar. Penguatan. Kalau masyhur mana jumlahnya ulatain. Ini pasti mengungkapkan ada dua jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. La'budu ma ta'budun wa antum 'abidun ma'bud wa ana 'abidun ma'budun wa antum 'abidun ma'bud yang kedua. Jadi pertama itu ayat yang pertama dua jumlah pertama. Al-ikhtilafu tam fil ma'bud. Fa ilahul musyrikin al-awthan wa yaqum ma'ani
pada jumlah yang pertama itu menunjukkan bedanya objek yang disembah. Al-Ma'bud, Tuhannya orang musyrik berhala, Tuhannya Rasulullah, Allah Ar-Rahman. Jadi Tuhannya sudah beda, nggak usah dicampur-campur. Jumlah yang kedua, waman jumlah akhirat ini al-ikhtilaf utama fil ibadah. Karena wala la ma'buduna wahidun wala ibadatuna wahidun. Artinya ada perbedaan yang sempurna fil ibadah, dengan tata cara ibadahnya pun beda. Seolah-olah Nabi mengatakan la ma'buduna wahidun. Yang kita sembah itu beda, tidak satu. Terus apa lagi? Wala ibadatuna wahidatun. Cara ibadah kita udah beda. Jadi jangan apa? Jangan dipaksa-paksain. Jangan diapain? Yang satu nyembahnya di masjid, sholatnya di masjid, udah di masjid. Yang satu sholatnya di sini, udah di sini. Yang ini nyembahnya sama Tuhan, udah nyembah Tuhan. Yang ini nyembah berat, udah nggak usah diapain. Tuhannya beda, tempatnya beda, caranya beda. Nggak usah ngapain, nggak usah campur aduk. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Itulah yang membuat apa? Yang membuat orang-orang Quraisy putus asa. Artinya apa? Sudah tidak ada harapan lagi, kita ngapain? Membujuk Muhammad. Selesai sudah. Kalau begitu, bagaimana cara atau langkah selanjutnya? Perangi dia. Jadi apa? Sudah tidak ada cara damai. Kenapa tidak cara damai? Sikapnya sudah jelas. Kalau gitu, perangi saja. Bunuh saja. Nah, sudah. Maka puncaknya nanti apa? Pada waktu apa? Rasulullah hijrah kemana? Ke kota Madinah yang berusaha mereka akan bunuh Rasulullah di tempat ini. Dan itu bukan kali pertama. Sering Rasulullah apa? Diusahakan itu apa? Dibunuh dengan cara diracuni hal itu. Ya, dengan cara diracun, dengan macam-macam cara Rasulullah itu dicoba untuk dibunuh. Bisa para sahabat melindungi mereka, melindungi Rasulullah. Jangankan melindungi Rasulullah, melindungi diri mereka juga mereka nggak sanggup. Artinya begitu kuatnya kuota mereka, tapi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kuat. Ingat sekali lagi, tadi itu di kota Mekah, Rasulullah dalam keadaan yang sangat lemah, lemah ekonomi, lemah politik, lemah kekuatan, lemah apa ya? Lemah fisik, semua itu. Tapi kuat dalam ibadah, dengan akidah, kuat dalam keimanan. Tidak gentar, diobrak-abrik macam itu, ditantang seperti itu. Segala macam bentuk intimidasi, segala macam bentuk serangan dihadapi oleh Rasulullah para sahabat. Artinya ini menjadi pembelajaran kita berkaca pada penolong Rasul. Ternyata apa? Coba kaca kita masih berapa? Dibandingkan beliau. Sekali lagi, beliau punya kekuatan. Punya kekuatan ketika di kota Madinah. Berapa? Baru berani. Dalam kali punya kekuatan secara fisik, punya kekuatan secara politik, punya kekuatan secara ekonomi, baru bisa bersikap. Ketika di Mekah nggak bisa apa. Jalan yang paling terakhir nanti ada apa? Mereka harus hijrah. Nggak bisa di sini, terus susah, harus hijrah. Nah, hijrah itulah baru bagus, baru apa istilahnya, baru mapan kehidupan mereka. Tapi di sini di kota Mekah, mereka apa? Ya, mereka dalam keadaan lemah, tapi mempunyai suara yang lantang di hadapan. Nah, Nabi mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafir." Berani mengatakan di hadapan para pembesar Quraisy. Kamu itu orang-orang kafir. Ngajak-ngajak segala macam juga. Terakhir, lakum dinukum waliyadin sebagai pemungkas. Lakum dinukum waliyadin sebagai kata-kata pamungkas. Itulah yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy apa? Putus asa. Sudah. Apa? Kata-kata apa? Tidak ada harapan lagi bagi kita untuk ngapain? Untuk membunuh Rasulullah. Tidak ada harapan. Selesai. Kalau teori yang sekarang itu bahasanya kalau teori itu dirangkul atau disebut. Kalau bisa rangkul. Kalau bisa rangkul apa? Dipukul. Nanti kalau dirangkul teori gitu, dirangkul itu ya dibaca baik-baik, kerjasama, sama-sama, apa keinginannya, ayo sama-sama. Tapi kalau kamu dirangkul apa? Udah pukul aja. Yang paling beratnya mau pukul. Kenapa? Kalau dirangkul enak. Dalam keadaan enak, bisa masing-masing punya apa? Punya sikap. Masing-masing
punya sikap dalam pengertian untuk ramalan untuk sama-sama, untuk bareng-bareng. Udahlah, nanti bareng-bareng aja. Kalau mau dipukul, kalau yang dipukul nggak balas mukul, kalau balas mukul kan bonyok juga kan. Maka ketika dia memukul Rasulullah dengan para sahabatnya, nanti dulu itu juga ada masalah. Kenapa? Karena sikap persukuan mereka itu masih tinggi. Ya, nggak bisa begitu saja.
wasurna fi dzurriyyati wa yadil mu'minun wa ba'du rabbana yuqarribuna wa yahfazuna bainana إنك أنت السميع وإنك أنت الغفور آتنا ما والحمد لله رب العالمين.